warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Hidayat MSy. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Makhlul Anwar, Bandung. Riwayat pendidikan S1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan program studi Hukum Keluarga Islam. UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program studi Hukum Keluarga Islam. S3 Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga Islam. Pada saat sekarang ini sedang menyelesaikan tugas akhir. Pada kesempatan ini saya mengampu mata kuliah perkembangan peradilan agama di Indonesia. Adapun capaian yang diharapkan dari mata kuliah ini, pertama, mahasiswa mampu bertanggung jawab atas keilmuan di bidangnya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu berpikir secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif tentang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perkembangan peradilan agama di Indonesia. Ketiga, mahasiswa mampu dan menguasai materi tentang perkembangan peradilan agama, baik dimulai dari awal Islam, yaitu Kahim Jazirah Arab, sampai dengan perkembangan peradilan agama di Indonesia pada saat sekarang ini. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Innalhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Teman-teman mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Makhlul Anwar Banten yang Bapak banggakan, perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman bisa disimak di depan. Ini silabus yang awal perkuliahan kita sempat bagikan. Kembali lagi kita ulas. Dari awal kontrak belajar kita, pertemuan ke-12 itu apa sih, materi apa sebenarnya yang kita bahas. Pertemuan ke-12 ini kita berbicara mengenai peradilan Islam pada masa penjajahan, ya. Oke. Sesungguhnya Indonesia ini pernah dijajah oleh negara mana saja sih? Ada yang tahu mungkin? Jepang. Belanda. Oke. Jepang, kemudian apa lagi? Belanda. Inggris. Oke, ya. Oke, kita akan fokuskan. Tadi Indonesia pernah jajah yang namanya oleh pertama tadi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda itu kurang lebih 350 tahun kita dijajah. 350 tahun itu waktu yang sangat panjang. Itu bayangkan berapa generasi kita dijajah oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kita tidak fokus ke sana, kita akan fokusnya ke peradilan Islamnya, ya. Yang namanya dijajah itu kan pertama, dijajah itu dikuasai. Kemudian dijajah itu kan ditekan. Dijajah itu kan sekarang ibaratnya apa? Didiskriminasi dan lain sebagainya, itu dijajah, dikungkung gitu kan. Nah, dikungkung oleh penjajah, yang namanya penjajahnya itu pada saat dulu Hindia Belanda. Maka sikapnya itu seperti apa sih? Baik sikap terhadap penganut agama Islam dan sikapnya terhadap peradilan Islam pada saat kita akan bahas, teman-teman, bagaimana selama 350 tahun itu, ya, ibaratnya kolonial Hindia Belanda menjajah negara kita, gitu kan. Pada poin ini, pada pertemuan ke-12 ini, poin pertama kita akan bahas mengenai Islam, politik, dan hukum agama, kemudian legislasi peradilan agama pada masa Belanda, kemudian politik simpatik penjajah Jepang, dan yang terakhir itu poin D, peradilan agama tetap bertahan, tetap eksis sampai sekarang. Artinya kalau tetap bertahan, berarti kan timbul tanda tanya, berarti ini jangan-jangan dulu peradilan agama itu sempat mau dihapuskan, gitu kan. Nah, itu kan kita bahas di pertemuan kali ini. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai poin A, ini peradilan Islam
pada masa pemerintah Hindia Belanda ini ada istilah Islam politik atau politik Islam. Tadi sikap Belanda pada saat itu kepada penganut agama Islam. Di poin pertama dibahas, dalam lapangan ibadah, pemerintah Hindia Belanda memberikan kebebasan yang penuh kepada umat Islam untuk melaksanakan agamanya. Jadi awal mulanya itu apa? Dibebaskan. Jadi silahkan, gitu kan? Kalau mau beribadah silahkan beribadah. Gitu. Bahkan bukan hanya terhadap umat Islam saja. Kita tahu Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, maka tentu adat istiadatnya pun itu akan berbeda-beda. Orang Sunda dengan orang Batak, gitu kan? Dengan orang Minang itu akan berbeda adatnya, ya. Nah, dalam hal ini sikap pemerintah kolonial Hindia Belanda pada saat dulu apa? Menjunjung tinggi yang namanya apa? Adat istiadat setempat. Silahkan, pemerintah kolonial Hindia Belanda tidak pernah sekarang menghalang-halangi masyarakat di suatu wilayah itu untuk tadi menjalankan adat istiadatnya. Selain tadi ibadah, kemudian adat istiadat pun tetap dijunjung tinggi. Akan tetapi, bagaimana pemerintah kolonial Hindia Belanda? Tadi kan ibadah silahkan. Kemudian karena adat istiadat dihormati dijunjung tinggi. Tetapi sangat melarang keras pemerintah kolonial Hindia Belanda ini terkait apa? Pan-Islamisme. Kenapa pan-Islamisme dilarang? Pan-Islamisme dilarang itu karena apa? Karena dapat merongrong kekuasaan dan kekuatan pemerintah Hindia Belanda. Itu pan-Islamisme ini sangat apa? Dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pokoknya karena perkumpulan-perkumpulan yang berbau Islam, politik-politik yang berbau Islam dan sebagainya itu dilarang karena tadi takut merongrong, takut menumbuhkan jiwa jihad masyarakat Indonesia pada saat itu. Oke, nah begitu. Ini sikap pemerintah kolonial Hindia Belanda, baik sikap politiknya maupun sekarang sikap terhadap masyarakat pemerintah kolonial Hindia Belanda pada saat itu. Ya. Selanjutnya kita akan bahas di poin hukum agama. Nah, ini kan tadi kita sudah simak nih di pembahasan yang sebelumnya. Itu kan awalnya apa? Kaitan ibadah dan lain sebagainya oleh pemerintah Hindia Belanda itu dibiarkan, gitu kan. Kemudian adat istiadat dijunjung tinggi, hanya saja sekarang politik Islam itu yang tidak dibenarkan, perkumpulan yang berbau sekarang Islam itu dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda. Artinya dalam segi ibadah lah dibebaskan. Tapi ini tuh sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van den Berg, teori recessi in complexio. Teori recessi in complexio itu berbicara mengenai ini teori hukum ya. Bagi orang bagi orang Indonesia mengikuti agamanya. Bahwa hukum bagi orang Indonesia itu mengikuti agamanya. Artinya apa? Artinya tadi, kalau yang beragama Islam, silahkan sekarang ikuti hukum yang beragama Islam. Nah, lama-kelamaan, ternyata itu juga ketika sekarang masalah persoalan ibadah dibiarkan begitu saja, itu bisa mengancam juga, bisa mengancam kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Maka Snoghugrony pada saat itu menentang keras. Jangan seperti itu. Kalau mau menjajah itu, ya tolong diatur juga. Karena takut tadi, khawatir kalau seandainya dibiarkan saja, dari perkumpulan ibadah saja setelah sholat, misalkan kan sekarang, kan biasanya ada pengajian. Dari pengajian itu nanti mereka itu akan kumpul-kumpul. Bahkan mungkin akan menimbulkan nanti jiwa jihad mereka. Maka oleh sebab itu, dibatasilah. Jadi orang Islam itu tidak bisa menjalankan yang namanya sekarang apa? Hukum Islam atas Snoghugrony itu. Kalau hukum Islam tersebut tidak diresepsi oleh hukum adat. Kalau hukum Islam itu apa? Bertentangan dengan hukum adat. Artinya apa? Adat ya. Hukum Islam kan hukum agama. Adat itu adalah kebiasaan. Artinya apa? Artinya Snoghugrony berkata seperti ini itu bukan tanpa sebab. Ada kekhawatiran, gitu kan? Kekhawatiran tadi yang namanya apa? Timbul yang namanya perlawanan, gitu. Perlawanan terhadap umat, perlawanan terhadap mereka, pemerintah kolonial Hindia Belanda, seperti itu. Ya, bisa dipahami? Oke, sampai di sini ada pertanyaan bagi teman-teman? Paham? Oke, kalau paham kita lanjutkan ya. Nah. Pak, izin bertanya. Oke, siap.
Mangga. Juliatin. Pak izin bertanya ya. Oke. Apa sih Pak? Ada nggak gitu perbedaan hukum Islam saat ini dengan hukum Islam pada kerajaan Samudra Pasai gitu, pada masa kerajaan Samudra Pasai. Ada nggak Oke. gitu Pak perbedaan? Oke, so pada saat ini ya, hukum Islam dalam hal perdata ya. Oke, dilihatin perbedaan yang menonjol itu ya namanya hukum Islam tetap regulasinya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ya, Quran dan As-Sunnah. Nah, pada masa memang sebelum perkuliahan hari ini, perkuliahan ke-12, dulu di awal-awal perkuliahan kita sempat bahas tuh perkembangan hukum Islam pada masa atau peradilan Islam pada masa kesultanan gitu kan. Yang pertama ya, untuk zaman dulu peradilan Islam itu masih ibaratnya dilaksanakan secara sangat sederhana. Beda halnya dengan sekarang. Gitu ya. Beda halnya dengan sekarang. Sekarang itu sudah ada yang namanya lembaga pengadilan. Kalau dulu ketika sekarang ada persoalan peradilan agama gitu kan, ada persoalan perdata dan sebagainya, itu diselesaikan secara sederhana. Ada yang namanya dulu istilah peradilan serambi masjid. Jadi setelah beres sholat 5 waktu itu diadililah gitu kan orang yang mencari keadilan tersebut di serambi masjid di depan masjid seperti itu. Itu sangat sederhana sekali. Kemudian memang pada saat dulu juga ada yang namanya hakim, sudah ada yang ditunjuk langsung oleh tadi kalau Samudra Pasai itu ya, oleh seorang raja. Karena kita sadar kerajaan yang pertama di Indonesia itu adalah kerajaan Samudra Pasai ini, gitu kan. Samudra Pasai itu sudah berkembang juga, sudah berkembang juga, gitu, sudah ada juga, gitu. Cuma bentuknya sangat sederhana. Kemudian yang kedua regulasinya, gitu kan. Regulasi yang zaman dulu itu ibaratnya belum ada pengkodifikasian seperti saat sekarang ini. Kalau sekarang itu sudah dikodifikasikan perdatanya. Kalau berbicara mengenai undang-undang perkawinan, maka ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang perkawinan. DO Undang-Undang Nomor berapa? Yang kemarin 16 tahun 2019. Maka ketika hakim sekarang ingin memutus perkara di pengadilan agama, undang-undang tadilah yang jadikan rujukan. Kalau berbicara mengenai apalagi wakaf, maka ada yang namanya sekarang Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 itu sebagai landasan hakim dalam memutus perkara, jadikan rujukan. Kalau berbicara mengenai zakat, ada juga Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, gitu kan? Seperti itu. Kalau berbicara mengenai waris memang belum ada undang-undangnya, tetapi sudah ada perundang-undangannya dalam bentuk Impres Presiden Nomor 1 tahun 1991. Apa itu? Kompilasi hukum Islam. Di kompilasi hukum Islam itu terdiri dari 3 buku. Buku pertama itu mengenai perkawinan, buku kedua ini berbicara mengenai waris, buku ketiga ini berbicara mengenai wakaf. Nah, ini di buku kedua yang berbicara mengenai warisan. Seperti itu. Bisa dipahami. Nah, artinya tadi dari segi tempat pelaksanaan itu yang berbeda. Tadi kan yang zaman dulu yang kerajaan masih tradisional, sekarang sudah ada lembaganya. Prosesnya pun sekarang sudah terstruktur gitu kan. Kalau mau mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan, maka apa yang harus dilakukan? Membuat apa? Membuat surat gugatan atau surat permohonan gitu kan. Beda enggak dulu. Itu sudah dari sistem juga kan sudah beda. Tadi tempat, kemudian sistem. Kemudian sekarang sudah ada regulasi, sudah ada kodifikasi. Kalau zaman dulu yang jadikan rujukannya itu Al-Quran, As-Sunnah. Selain Al-Quran dan As-Sunnah tentu kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik, dan berbagai macam mazhab itu jadikan sebagai rujukan. Tapi kalau sekarang ini sudah dikodifikasikan dalam bentuk tadi perundang-undangan. Oke, Juliatin sampai di sini pertanyaan yang bagus tadi luar biasa dari Juliatin.
Cukup Pak. barangkali? Oke, ada yang perlu ditanyakan lagi Juliatin? Cukup, Pak. Cukup, oke. Kalau begitu terima kasih Juliatin. Selanjutnya, kalau begitu ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja ya. Oke. Nah, ini apa nih? Sorry. Selanjutnya itu poin yang akan berbicara mengenai apa wewenang pengadilan agama pada masa penjajahan. Legislasi, poin B-nya ya, kita akan bahas legislasi peradilan agama. Legislasi, poin A, poin B, ini legislasi peradilan agama pada masa Kesultanan. Seperti apa sih? Nih. Pada tahun 1820, pemerintah Hindia Belanda mulai ikut campur dalam bidang peradilan. Nah, tadi kan sudah dibahas ya. Awalnya mah nyabodolahkeun dan lain sebagainya gitu. Cuma di ujung-ujung sini itu sudah mulai ikut campur. Sekalipun itu hanya sekedar ikut mengatur dan mengarahkan kewajiban serta kekuasaan pengadilan agama. Gitu. Sudah mulai ikut campur. Kemudian di tahun 1882, September 1882 itu ini merupakan apa ya ibaratnya kebijakan yang memang sekarang memberi warna baru pada bidang peradilan. Peradilan agama itu ibaratnya sekarang bisa sejajar berada di samping pengadilan negeri. Jadi disejarkan lah gitu. Artinya dan 1882 itu juga kita tahu Jawa, pengadilan Jawa dan Madura itu sudah mulai terbentuk gitu kan. Jadi di Jawa itu sudah ada yang namanya peradilan agama, kemudian di Madura 1882 ini awal mulanya itu. Nah, tadi pemerintah kolonial Hindia Belanda 1820-nya ini sudah mulai ikut campur masuk ke ranah peradilan agama. Karena tadi takutkan bisa mengancam sekarang ibaratnya kekuasaan jajahan Hindia Belanda. Kalau seandainya Hindia Belanda itu tidak ikut campur tentang persoalan umat Islam, maka harus diatur nih persoalan umat Islam. Siapa yang punya idenya tadi? Snogugronje itu yang memang tadi itu. Snogugronje itu orang non Muslim, tetapi dia paham betul dengan yang namanya agama Islam, dengan kultur Islam dan sebagainya. Oleh sebab itu, karena dia paham betul dengan tadi kultur Islam, bagaimana sekarang caranya agar tidak ada pergerakan masyarakat yang beragama Islam untuk bisa merongrong kekuasaan kolonial Hindia Belanda ini. Maka semua aspek dia masuki gitu kan. Semua aspek dia atur. Itulah yang disebut dengan namanya penjajahan katanya. Kemudian di tahun 1919 juga ini sudah mulai masuk tadi ya. Pengaruh Snogugronje sudah Bapak katakan tadi itu sudah mulai masuk dalam bentuk apa? Dalam bentuk perundang-undangan. Ini. Dengan lahirnya Statblad 1929 nomor 221 perubahan atas pasal 134 IS gitu kan. Bagaimana bunyinya? Bunyinya itu dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam maka akan diselesaikan oleh hakim agama apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat. Sekali lagi, tadi teori resepsi dari Snogugronje itu yang dikatakan oleh Hajar itu sebagai teori IMS itu mulai masuk ke ranah sekarang regulasi, mulai masuk sekarang ke ranah perundang-undangan dan ini terbukti tercantum melalui Statblad 1929 nomor 221. Bisa disimak ya semuanya? Oke. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah. Iya, Pak. Oke, wewenang pengadilan agama pada masa penjajahan sekarang. Seperti apa sih kewenangannya? Kalau tadi kan sudah mulai masuk nih ke ranah regulasi juga, sudah mulai mengatur nih ke peradilan agama juga dan sebagainya. Sekarang wewenang pengadilan agama itu pada masa penjajahan itu seperti apa? Kalau sekarang kan kewenangan pengadilan agama ini pada masa era reform saat sekarang itu diatur di Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, JO Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, JO Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 itu berbicara mengenai kewenangan pengadilan agama. Tapi kalau dulu regulasi yang mengaturnya itu pada saat pemerintah kolonial Hindia Belanda itu apa sih? Nah ini di sini dibahas. Diatur oleh Statblad 1835 nomor 53 dan pasal 78 RR. Gitu. Bagaimana? Apa saja
yang memang diatur. Ya tidak jauh beda gitu kan dengan regulasi yang sekarang. Dulu juga mengatur mengenai nikah, kemudian talak, perwalian, kemudian hadonah, waris juga, wakaf, dan segala permasalahan yang erat kaitannya dengan agama Islam. Itu ada Statbed 1835 nomor 58 dan pasal 78 RS Statbed 1855. Itu regulasi yang mengatur wewenang pengadilan agama pada masa penjajahan. Ada yang masih ingat barangkali di tengah-tengah sempat dulu kita pernah singgung kewenangan pengadilan agama yang diatur di regulasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, JO Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, JO Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Apa saja coba? Ada yang masih ingat? Kewenangannya bahwasanya pengadilan agama itu berhak menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata umat Islam di bidang apa saja? Ada yang masih ingat? Perkawinan, terus? Warisan, bukan. Kewarisan, oke. Yang lain? Wakaf, oke. Yang lain? Apa? Zakat. Terus yang lain? Infak. Infak, oke. Apa lagi? Sok. Ingat, yang terakhir ada kewenangan baru dengan lahirnya regulasi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Apa? Tentang perkara ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Betul ya. Oke. Jadi teman-teman sejauh ini masih ingat terkait dengan kewenangan dari pengadilan agama. Ternyata ini tidak beda jauh juga dengan dulu pada masa kolonial Hindia Belanda, hanya regulasinya saja gitu kan. Kalau zaman sekarang itu sudah, karena kita sudah merdeka, maka ada yang namanya undang-undang gitu kan, undang-undang yang memang sekarang diciptakan oleh negara kita gitu. Kalau dulu ini istilahnya Statbed 1835 karena dulu kita masih dalam lingkungan kolonial Hindia Belanda. Oke. Selanjutnya ya. Bisa dipahami sampai sini? Insyaallah bisa. Oke. Nah, setelah itu, setelah pemerintah kolonial Hindia Belanda, kita juga sempat dijajah oleh yang namanya apa? Jepang. Jepang itu kurang lebih berapa tahun? 3 tahun sampai 3 tahun setengah. Oke. Ternyata yang namanya penjajah itu tidak ada yang enak. Ibaratnya apa? Keluar dari mulut singa atau harimau masuk ke mulut buaya. Sama sekali tidak yang enak dijajah, yang namanya dijajah dikungkung gitu kan. Coba. Tentu tidak ada yang merasakan rasa enaknya dijajah itu seperti apa. Gitu kan. Yang ada itu kita tertekan. Nah, pada politik simpatik penjajah Jepang itu pada awal Jepang menjajah Indonesia itu satu, tidak banyak kebijakan. Jepang itu kan apa? Hanya melanjutkan kebijakan yang ditempuh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada saat itu. Jadi regulasi yang sudah berjalan dibiarkan saja, ya. Kemudian, nih ada, tapi tetap sekalipun sekarang regulasi yang sudah berjalan itu dibiarkan, tetapi tetap sekarang ada yang namanya sekarang pembentukan pengadilan bala tentara Dai Nippon dengan kita bahasa Jepangnya itu dikenal dengan istilah Bunsai Hoin yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 1942. Itu salah satunya apa? Ada pengadilan negeri yang sebutnya Hoin, kemudian hakim polis yang Keijil Hoin, pengadilan kabupaten Ken Hoin, pengadilan kewedanan Gun Hoin, Mahkamah Islam Tinggi Keika Foto Hoin. Nah, itu bahasa-bahasa juga bahasa-bahasa Jepang gitu kan, Tio Hoin, Keiji Hoin, Ken Hoin, Gun Hoin, Keika Hoin, dan yang terakhir itu rapat agama gitu kan. Nah, jadi sesungguhnya pada masa pemerintahan kolonial pemerintahan Jepang ini tidak begitu banyak mengatur regulasi mengenai apa peradilan ini. Ibaratnya dia ngikut ke kebijakan yang lama. Karena kita tahu dan sadar juga pemerintah kolonial Hindia Belanda, pemerintahan Jepang ini menjajah juga tidak cukup lama, kurang lebih 3 tahun sampai 3 tahun setengah. Hanya tadi ada regulasi, ada pembentukan pengadilan
bala tentara Dai Nippon yang memang sekarang literaturnya sebenarnya masih sama, hanya dari segi bahasa saja gitu kan, pakai bahasa Jepang dan sebagainya. Seperti itu perkembangannya. Tetapi ingat, ternyata ini Jepang juga sadar gitu kan, dengan potensi apa ibaratnya mayoritas masyarakat Indonesia ini beragama Muslim, ini nanti maunya Jepang itu menjajah Indonesia itu lama juga gitu kan, sama dengan Belanda gitu. Maka oleh sebab itu harus setiap aspek ini dimasuki nih, diatur nih katanya oleh pemerintah India, pemerintah Jepang ini gitu kan, termasuk dari segi peradilannya juga gitu. Nah ini maka nanti timbul pengadilan agama itu tetap bertahan. Di awal tadi kita bahas, kalau pengadilan agama tetap bertahan maka akan timbul yang namanya pertanyaan, berarti kalau gitu pengadilan agama itu sempat akan dihapuskan, betul. Nah, pada tanggal 14 April 1915 ada rencana memisahkan agama dan negara sehingga tidak perlu lagi ada pengadilan agama. Ini masukan dari tentara Jepang gitu, kepada Dewan pada waktu itu, Dewan Jepang. Nah, pisahkanlah antara urusan agama dan negara. Kalau gitu, kalau udah urusan agama dan negara dipisahkan, maka tidak perlu lagi yang namanya ada pengadilan agama. Sudah, yang diurus. Jadi ketika orang Islam sekarang mau beracara, itu diselesaikan oleh pengadilan biasa saja gitu. Ini di awal di 1945. 1945 itu menjelang 14 April 1945 itu berarti menjelang kemerdekaan ya. Kita merdeka tahun berapa sih? Bulan apa? Tanggal berapa? Panas yuk. 17 Agustus. 17 Agustus. Tahun? 1945. Oke, betul, tepat. Jadi kita mereka 17 Agustus 1945. Ini antara April dan Agustus berarti kan berapa rentang waktunya? April, Mei, Juni, Juli. Kurang lebih 4 bulanan ya. Ini sudah mulai ibaratnya mewacanakan seperti ini. Namun wacana seperti ini itu layu sebelum berkembang. Yang dimaksud dengan layu sebelum berkembang itu artinya apa? Artinya kita dibantu oleh situasi politik global pada saat itu. Jepang itu dibom nuklir oleh sekutu, dibom atom, gitu kan? Hiroshima dan Nagasaki, sehingga menuntut Jepang pada saat itu untuk tunduk, untuk apa? Takluk kepada sekutu. Dan para pejuang kita pun sangat gigih dan sangat cerdas memanfaatkan peluang tersebut untuk segera mendeklarasikan Indonesia merdeka. Dan kemudian terjadilah deklarasi Indonesia merdeka di 17 Agustus 1945. Sehingga wacana tadi yang akan menghapus pengadilan agama oleh pemerintahan Jepang itu tidak terjadi. Dan oke, barangkali sampai di sini tadi sudah kita bahas di awal. Kita pada hari ini berbicara mengenai perkembangan pengadilan agama pada masa kolonial Hindia Belanda dan pada masa penjajahan Jepang. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan materi ini? Bagaimana, Sof? Pak, izin bertanya lagi. Oke, mangga, dari siapa? Juliatin ya? Juliatin, Pak. Oke, Juliatin, mangga, silahkan. Gimana, Jul? Apa sih, Pak, kaitannya ekonomi syariah dengan peradilan agama Islam? Oke, ekonomi syariah dengan peradilan agama Islam. Begini, Iya. kalau berbicara mengenai regulasi atau kaitan, ada diatur dalam kewenangan pengadilan agama mengenai Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwasanya pengadilan agama itu berhak menyelesaikan perkara persengketaan ekonomi syariah. Nah, itu. Jadi kaitannya nanti pengadilan agama dan ekonomi syariah ini ketika ada persengketaan mengenai ekonomi syariah itu bisa diselesaikan di pengadilan agama. Begitu, Juliatin. Ada yang lain? Tapi paham semua kan? Apa yang dipaparkan? Insya Allah, Pak. Insya Allah yakin ya. Oke. Paham ya semuanya? Baik. Kalau begitu pertemuan kita di hari ini kita cukupkan dan tolong ada tugas di minggu depan review pertemuan di minggu ini. Artinya teman-teman bikin review materi mengenai perkembangan peradilan agama pada masa penjajahan. Tadi diklasifikasikan pada masa kolonial Hindia Belanda dan Jepang. Bisa? Siap? Minggu depan dikumpulkan? Siap, Pak. Siap ya? Siap, Pak. Oke, kalau sudah dianggap siap dan dianggap cukup,
kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, hadallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.